Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Egi Rastora. Di sini saya akan mewawancarai Pak Kris selaku pengelola KKP Prisma Komputer di Kerawang. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tentang pencatatan keuangan yang digunakan di lembaga ini. Yang pertama saya menanyakan tentang catatan keuangannya selama pandemi ini bagaimana ya? Kalau mengenai keuangan untuk saat ini ya selama pandemi, karena kan pandemi itu kan mulai dari tahun 2020 ya. Iya. Nah, dampak sangat dirasakan pada bulan-bulan pas waktunya beredar ya berita dari pandemi ya. Mungkin 1 atau 2 bulan belum kerasa. Nah, mungkin setelah bulan-bulan berikutnya karena ada seperti larangan kesana sini yang disebut dengan lockdown gitu kan, ya justru menghambat pergerakan dari keuangan dari lembaga kita sendiri gitu kan ya. Kalau seandainya penurunan keuangan sih sebetulnya ya lumayan drastis juga gitu kan. Yang biasanya kita mendapat pendapatan atau pemasukan itu 100%, signifikan itu menurun sampai 80-90%, bahkan tidak ada pendapatan sama sekali ya. Hanya di waktu-waktu krusial saja. Tapi ya dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, ya sekarang kan sudah berangsurnya membaik ya, katanya kan disebutnya kan new normal. Nah, berarti pendapatan kita ya alhamdulillah berangsur untuk ekonomi semakin kesini semakin membaik lah gitu kan. Meskipun tidak penaikannya tidak terlalu signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya kita bersyukur aja lah kalau seandainya sampai saat ini keuangan kita masih bisa ya bergulir lah gitu. Untuk jenis laporan keuangan atau pencatatan keuangannya itu menggunakan metode apa ya? Kalau untuk keuangan kita ada 2 ya untuk pencatatannya. Yang pertama kita tercatat secara tertulis. Karena kenapa? Karena tulisan itu penting di saat suatu kita mengkoreksi dengan nama-nama siswa yang ada di lembaga kami. Kalau seandainya misalkan kelihatan nanti situ naik turun pendapatannya berdasarkan catatan, berarti metode kita menggunakan metode pencatat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tersistematis karena kita mempunyai program tersendiri untuk mengelola keuangan yang ada di lembaga kami. Nah, kalau untuk pencatatan keuangan selain catatan, nah kenapa? Karena program itu penting. Ada salah satunya harus membackup, ada backupan. Guna manfaatnya ketika catatan tersebut hilang atau entah itu karena musibah hilang, terbakar dan sebagainya, masih ada di sistem kita di catatannya. Jadi ya kalau untuk misalkan di catatan berupa secara tertulis atau fisiknya itu entah kemana atau peledoran dari kita sendiri, kan masih ada di sistem backupan catatan keuangan entah pemasukan atau pengeluaran ya. Nah, satu lagi, kalau seandainya misalkan ketika di sistem kita ternyata memang terjadi kesalahan atau error atau human error atau program error misalkan, kita masih bisa mengkoreksi. Jadi backupan itu harus ada. Jadi kita masih bisa mengkoreksi lewat tulisan tangan atau buku secara administratifnya. Karena saling menolong, jangan sampai 2 elemen itu tidak saling berhubungan, jangan sampai, harus saling berhubungan. Kalau tidak ada catatan, sistematis. Kalau sistematis error, ke catatan. Kalau catatan error, kembali ke sistem gitu kan. Karena kenapa? Kalau tidak ada yang seperti itu, kita repot nanti. Bahkan ketika orang tua murid atau wali murid yang menanyakan untuk atas nama A, anak saya misalkan sampai mana ya untuk SPP-nya, kan saya, oh Pak bukunya hilang, repot kan. Oh tenang, ada sistem dia. Oh ternyata misalkan sistem error nih, karena kenapa? Ada permasalahan trouble di komputer atau misalkan di mesin gitu kan ya. Masih ada catatan manual. Nah seperti itu. Ada lagi Pak, silakan. Untuk pertanyaan sih itu aja terkait kita kan terkait keuangannya dalam kondisi selama pandemi ini ya. Karena kan selama pandemi ini berbagai
sektor usaha tuh turun drastis, apalagi semua udah dirasakan sama kita juga. sampai yang ada yang belum tikar kan ya. Ya betul. Mudah-mudahan kedepannya pandemi bilang dan LKP Prisma lebih maju lagi. Amin. Sekian sih dari saya. Terima kasih Pak. Ya. Sekian wawancara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.